Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Lembah Lima Naluk, suatu daerah yang jarang didatangi manusia. Daerah ini sunyi sepi, ditumbuhi pohon-pohon raksasa dan semak belukar lebat. Kesinilah keempat manusia berkerudung itu membawa Rara Murni. Di hadapan sebuah kuil tua, mereka berhenti dan menurunkan gadis yang sampai saat itu masih terus juga melawan dengan segala daya yang ada. Rara Murni, kalau kau tak banyak cincong, aku tak akan perlakukan kau dengan kekerasan. Lepaskan aku! Teriak Rara Murni. Masuklah ke dalam kuil sana. Tidak! Dan Rara Murni berusaha hendak lari, namun tangannya segera kena dicekat. Laki-laki berkerudung yang bertindak sebagai pemimpin tiga orang lainnya berpaling. Lalu katanya pada ketiga orang itu, "Kalian kembalilah, beritahukan bahwa tugas kita berhasil baik." Tiga laki-laki berkerudung segera lompat kembali ke atas punggung kuda masing-masing dan meninggalkan tempat itu. Yang seorang tadi menyeret Rara Murni kembali ke dalam kuil. Kuil itu sebuah kuil tua yang sudah tak dipakai lagi. Batu dindingnya sudah pada luruh dimakan umur. Sebuah arca besar yang terdapat di pojok kuil sebagian mukanya rusak dan tangan serta kakinya sudah buntung. Lepaskan aku dari sini! Teriak Rara Murni untuk kesekian kalinya. Suaranya mulai parau. "Kau terlalu banyak cerewet, Rara Murni," kata laki-laki berkerudung. Kedua bola matanya berkilat-kilat memandangi paras dan tubuh gadis itu. "Tapi," kata orang ini kemudian, "kau mungkin tak akan banyak pula bila mengetahui siapa aku." Habis berkata begitu, laki-laki ini membuka kerudung penutup mukanya. Kaget Rara Murni bukan kepalang. Seperti tak percaya dia akan pandangan kedua matanya. Betapa tidak, laki-laki berkerudung itu ternyata adalah salah seorang dari kepala pasukan kerajaan yang cukup dikenalnya. Kalas Renggi? Kalas Renggi tertawa mengekeh. "Kau sudah lihat mukaku dan tahu siapa aku. Apa kau juga masih mau cerewet?" Apa maksudmu dengan semua ini, Kalas Renggi? "Apa maksudku? Kau lihat saja nanti." Pengkhianat terkutuk kau, Kalas Renggi. Kau sadar apa akibatnya kalau kakakku mengetahui perbuatanmu ini? Kakakmu tak akan pernah mengetahuinya. Aku akan adukan dan kau akan dibuang ke pulau neraka, tempat pengkhianat-pengkhianat kerajaan. Kalas Renggi tertawa lagi. Matanya semakin berkilat-kilat memandangi para Rara Murni. Memang sesungguhnya sudah sejak lama laki-laki ini secara diam-diam merasa tertarik dan jatuh hati terhadap Rara Murni. Kini berada berdua-dua di tempat sunyi, hasrat yang terpendam itu menjadi berkobar-kobar, memanasi darah dan tubuhnya. "Mungkin kau tak akan pernah punya kesempatan untuk mengadu, Rara Murni. Kepalamu cukup bagus untuk jadi benda persembahan kepada kakakmu sendiri." Rara Murni terkejut. Apa maksudmu? Kalas Renggi tertawa. Tawa yang menjijikkan Rara Murni. Katanya, "Kalau kau mau menuruti apa yang aku katakan, mungkin aku masih bisa menyelamatkan kau dari kematian." Kau benar-benar pengkhianat terkutuk. Masih dengan tertawa yang menjijikkan itu, Kalas Renggi melangkah maju mendekati Rara Murni. Matanya berkilat-kilat, cuping hidung kembang kempis dan dadanya bergejolak. Melihat ini, Rara Murni segera melangkah mundur sampai punggungnya membentur dinding kuil. Sebelum dia sempat lari ke pintu, jari-jari tangan Kalas Renggi yang besar-besar dan panas digelorai nafsu telah mencekal lengannya. "Kenapa mesti takut? Ujar laki-laki itu. Nafasnya yang keras dan panas menghembus-hembus ke muka Rara Murni. Keparat, lepaskan tanganku, lepaskan! Teriak Rara Murni. Tiba-tiba Kalas Renggi menyentakkan tangan itu. Rara Murni tenggelam ke dalam pelukannya yang beringas dan ganas. Ciumannya bertubi-tubi di paras gadis jelita itu. Rara Murni memekik, meronta dan memekik. Badannya ditekan erat-erat ke dinding kuil oleh Kalas Renggi, membuatnya hampir tak bisa meronta dan menghindarkan kepalanya dari ciuman-ciuman laki-laki itu. Bahkan Rara Murni tak bisa berbuat sesuatu ketika Kalas Renggi dengan beringasnya menarik kain yang menutupi dadanya. Rara Murni memekik lagi ketika badannya digulingkan ke lantai kuil. Kedua kakinya dikejang-kejangkan. Namun, kejangan-kejangan ini hanya dapat membuat kain yang dipakainya menjadi turun sampai ke paha. Pemandangan ini membuat nafsu yang sudah menggejolak dalam diri Kalas Renggi jadi mengamuk dengan dahsyat. Rara Murni menjerit tiada henti-hentinya, meskipun tahu bahwa dia dalam keadaan begitu rupa tak akan mungkin lagi menyelamatkan diri dan kehormatannya. Dalam nafsu yang mengamuk itu, mendadak Kalas Renggi merasakan sesuatu menyambar di atas punggungnya.
Belum lagi dia sempat palingkan kepala untuk melihat benda yang menyambar itu. Maka terdengarlah suara bergedebukan di lantai kuil. Dan sesaat bila Kalastrengi memalingkan kepala, maka terkejutlah dia. Terkejut seperti melihat setan berkepala 7. 3 sosok tubuh bergeletakan di lantai kuil. Bukan saja 3 sosok tubuh yang bergeletakan itu yang mengejutkan Kalastrengi, tapi terlebih lagi ketika mengenali bahwa ketiga manusia itu adalah anak buahnya, yang tadi disuruhnya kembali ke kota raja untuk memberikan laporan pada Raden Werku Alit bahwa tugas penculikan atas diri Rara Murni telah dilaksanakan. Nafsu yang membara di tubuh Kalastrengi dengan serta-merta mengendur dan lenyap sama sekali. Perlahan-lahan, laki-laki ini berdiri dan meninggalkan Rara Murni yang tadi hampir saja menjadi mangsa kebejatannya. Ketika diperhatikannya, ketiga anak buahnya itu ternyata tidak bernafas lagi, alias sudah menjadi mayat. Muka-muka mereka membiru, sedang pada kening masing-masing dilihatnya 3 deretan angka 212. Muka yang biru itu diketahuinya adalah akibat pukulan atau tamparan yang ampuh sekali. Tapi adanya angka-angka 212 pada kening ketiga orang ini adalah tidak dimengerti sama sekali oleh Kalastrengi. Pada saat dirinya dilepaskan oleh Kalastrengi, maka pada saat itu pula dengan serta-merta Rara Murni bangkit berdiri dan hendak lari ke pintu kuil. Namun baru 3 langkah kedua kakinya bergerak. Gadis ini hentikan langkah. Darahnya tersirap dan mukanya memucat. Pada pintu kuil sesosok tubuh yang memakai kerudung hitam berdiri dengan bertolak pinggang. Tak bisa tidak, pastilah manusia ini adalah anak buah Kalastrengi juga, pikir Rara Murni. Kalastrengi sendiri ketika melihat bayangan seseorang di pintu kuil cepat menoleh dan kembali mukanya dilanda rasa terkejut. Dia tidak kenal dengan manusia berkerudung di pintu itu. Tapi dia pasti tahu betul bahwa laki-laki ini bukanlah orangnya. Tapi kerudung hitam yang dikenakannya adalah kerudung salah seorang anak buahnya yang telah menemui Azal dengan cara yang aneh itu. Bukan tidak mustahil, manusia ini pula lah yang telah menamatkan riwayat 3 anak buahnya itu. Meski amarahnya tidak terkirakan, namun Kalastrengi tidak mau bertindak gegabah. Kamu tadi undang, silahkan buka kerudung, kata Kalastrengi. Orang yang di pintu menyeringai di balik kerudung hitamnya. Lalu terdengarlah suara tertawanya. Mula-mula mengekeh perlahan, tapi kemudian menjadi tawa bergelak yang menggetarkan gendang-gendang telinga, serta menggetarkan dinding-dinding kuil tua itu. Kalastrengi bersiap-siap dengan tenaga dalamnya dan berlaku waspada. Kalau suara tertawa manusia ini dapat menggetarkan gendang-gendang telinga, bahkan menggetarkan dinding kuil, maka ini suatu pertanda bahwa siapapun adanya manusia ini, dia bukanlah orang yang sembarangan. Dan semakin yakin Kalastrengi bahwa orang inilah yang telah menewaskan ketiga anak buahnya. Dan Rara Murni, kalau tadi hatinya kecut dan takut melihat munculnya manusia berkerudung ini, maka setelah mengetahui bahwa dia bukanlah di pihaknya Kalastrengi, diam-diam Rara Murni menjadi sedikit lega hatinya. Tapi dia tak tahu apakah manusia yang baru datang ini adalah tuan penolongnya atau seseorang yang lebih bejat dan terkutuk dari Kalastrengi. Dalam pada itu, dia sendiri masih belum dapat melihat tampang orang ini. Hati Kalastrengi serasa terbakar karena ucapannya disahuti dengan suara tertawa macam begitu oleh si kerudung hitam. Maka berkatalah dia dengan menunjukkan nyali besar. Kalau kau tahu membuka kerudung, terpaksa aku akan turun tangan. Orang berkerudung hentikan tertawanya dan dia buka mulutnya menyahuti. Diri manusia tidak diukur dari tampangnya, tapi dari hatinya. Bila dia seorang prajurit, maka kejujuran hati, kesetiaan dan baktinya kepada kerajaanlah yang menjadi ukuran. Marah paras Kalastrengi mendengar kata-kata ini. Si kerudung hitam tertawa bergumam dan berpaling pada Rara Murni dan berkata, Bukan begitu Tuan Putri Rara Murni? Rara Murni tak menyahuti, tapi dia menjadi terkejut karena tak menyangka kalau lelaki itu tahu namanya. Dan beratlah dugaannya bahwa laki-laki ini adalah orang dalam juga, orang kerajaan juga, entah pengkhianat, entah seorang penolong. Tapi kalau dia bermaksud menolong, mengapa mesti pakai kerudung hitam segala? Tapi, kata laki-laki yang di pintu pula melanjutkan bicaranya, kalau kau memang kepingin melihat tampangku, baiklah, aku tak keberatan untuk membuka kerudung hitam ini. Tampangku memang buruk, namun jika dibandingkan dengan tampangmu, masih mendingan aku kemana-mana. Sambil tertawa-tawa laki-laki ini membuka kerudung hitam yang menutupi kepalanya.